Halo semuanya, selamat datang di channel Han Media. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang praktikum di teknik industri. Ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat support yang udah kalian berikan buat channel Han Media ini. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah hampir 500 subscriber ya yang sudah subscribe di channel Han Media. Dan alhamdulillah salah satu videoku yang bahas tentang jurusan teknik industri ternyata mendapatkan respon yang cukup banyak ya. Sampai dengan hari ini kayaknya kalau nggak salah udah ada 18.000 orang yang nonton, 18.000 orang lebih ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat support kalian. Dan karena videoku tentang teknik industri itu mendapatkan respon baik dari kalian, jadi di video kali ini aku berencana untuk membuat video lanjutan dari video sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya yang aku bahas tentang teknik industri, kan bisa klik di sini nih. Di sini kalian klik di situ, aku taruh videonya di situ ya. Kalian bisa nonton itu dulu, lalu balik lagi ke video kali ini. Oke, mungkin sebelum aku masuk ke inti videonya, aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini sama yang udah nonton videoku yang tentang teknik industri itu. Karena setelah aku perhatikan ya, ternyata yang nonton videoku tentang teknik industri itu bukan cuman mahasiswa baru yang ingin masuk jurusan teknik industri, tapi banyak juga kalian-kalian yang sekarang sedang menjalani kuliah di teknik industri, bahkan ada beberapa alumni yang nonton juga dan memberikan respon yang baik tentang teknik industri itu. Nah, di video kali ini aku berencana mau bahas tentang praktikum teknik industri. Dan buat kalian, buat para calon mahasiswa baru, semoga ini bisa memberikan kalian gambaran. Dan buat kalian, teman-teman yang sekarang sedang menjalani perkuliahan di teknik industri ya, dan juga buat kalian para alumni yang kayak aku nih, alumni teknik industri, semoga video ini bisa memberikan kalian sedikit memori pada saat kuliah ya. Kalian bisa bernostalgia bersama aku, karena pada saat aku merangkum materi untuk video ini, aku tuh kayak merasakan flashback lagi ya, kayak bernostalgia lagi, membayangkan pada saat aku waktu lagi kuliah dulu, kayak bener-bener rasanya susah, seneng, terus ya gaduh-gaduh lah pada saat menjalani perkuliahan di teknik industri dan juga menjalani praktikumnya. Dan di sini aku bakal bahas semuanya tentang kalian, tentang praktikum di teknik industri, gimana susah senengnya, gimana polanya, gimana suka dukanya, terus ya semuanya lah aku bakal sharing kalian di sini. Dan buat kalian para alumni mahasiswa teknik industri, ayo mari kita bernostalgia bersama, oke? Aku nyontek dulu ya. Jadi aku ini udah ngerangkum beberapa materi praktikum yang pernah aku ingat, dan juga aku mengingat-ingat kembali memori-memori pada saat praktikum ya. Dan aku juga khusus mewawancarai salah satu mahasiswa yang sekarang sedang aktif di teknik industri, biar aku bisa merefresh kembali tentang praktikum di teknik industri, biar kalian juga bisa mendapatkan informasi yang cukup jelas. Dan kembali lagi aku tekankan di sini, ini sebagai gambaran saja, karena di sini mungkin tidak semua universitas yang ada jurusan teknik industrinya sama persis seperti ini praktikumnya. Cuman ini aku akan sharing apa yang aku jalani selama ini sebagai mahasiswa teknik industri, dan semoga bisa menjadi gambaran buat kalian. Ya, mungkin kurang lebihnya akan sama di universitas manapun itu, cuman mungkin ada beberapa perbedaan sedikit, tapi tidak apa-apa, oke? Jadi praktikum di teknik industri, secara garis besar, praktikumnya itu dimulai dari semester 1 sampai dengan semester 6 kalau nggak salah ya. Ya, semester 1 sampai dengan semester 6. Di semester 7 dan semester 8 itu sudah tidak ada lagi praktikum. Semester 1 itu program komputer atau sistem informasi. Semester 2 itu adalah fisika dasar. Semester 3 itu ada proses manufaktur dan teori probabilitas. Semester 4 itu ada perancangan operasional, ada PSKE, ada statistika industri. Semester 5 itu ada praktikum perancangan teknik industri. Dan di semester 6 itu ada praktikum perancangan teknik industri season 2. Jadi ada dua part ya, praktikum perancangan teknik industri ini ada di semester 4, dan sebagian lagi ada di semester sebagian ada di semester 5 dan sebagian lagi ada di semester 6. Dan juga di semester 6 juga ada praktikum sistem komputer. Nanti aku bakal rangkum di sini tulisannya ya. Praktikum dari semester 1 sampai dengan semester 6. Nah, buat kalian, praktikum di teknik industri ini emang semuanya sistemnya adalah kelompok. Maka dari itu memang dibutuhkan koordinasi, dibutuhkan kerjasama yang kuat antar kelompok. Karena misalkan kalau kelompok kalian itu tidak
apa ya, tidak bekerja sama dengan baik atau ada satu yang hilang-hilangan, ya kalian akan tersiksa juga gitu loh. Misalnya akan berdampak juga ke anggota kelompok yang lain kok. Apalagi kalau itu akan berdampak ke praktikum dan juga laporan praktikum kalian, ya otomatis semua anggota kelompok juga nilainya akan tahu sendiri lah. Jadi emang dibutuhkan kerjasama yang baik antar kelompok, dan di sini juga pasti bakal banyak sekali cerita suka duka pada saat praktikum. Nah, jadi untuk pola praktikumnya sendiri antara satu praktikum dan praktikum lainnya itu sebenarnya hampir mirip ya. Polanya sendiri itu selalu seperti ini. Pertama itu ada briefing. Kedua ada tugas pendahuluan. Yang ketiga itu ada pretest. Setelah pretest itu baru kita praktikum. Setelah praktikum itu pembuatan laporan praktikum. Setelah itu ada post test. Setelah itu ada presentasi akhir. Jadi seperti itu format atau polanya di setiap praktikum di teknik industri waktu dulu aku menjalaninya ya. Itu saya ulangi lagi ya. Pertama itu ada briefing, terus ada tugas pendahuluan, terus ada pretest, ada praktikumnya sendiri, ada laporan praktikum, ada post test, dan juga ada presentasi akhir. Dan ya cukup panjang sih sebenarnya di tiap praktikumnya itu. Dan langsung saja ya kita langsung bahas ke masing-masing praktikumnya itu gambarannya seperti apa. Oke, untuk semester 1 yaitu ada praktikum programa komputer atau sistem informatika. Kalau dulu pada saat aku kuliah itu namanya teknologi informatika, cuman katanya sekarang namanya sudah berganti menjadi programa komputer. Cuman sebenarnya isinya sama aja, cuman ganti nama doang. Dan apa aja yang kita lakukan di praktikum ini? Untuk secara garis besar ya, untuk praktikum programa komputer ini kita membuat suatu aplikasi menggunakan bahasa pemrograman. Nah, aku bakal cerita terlebih dahulu untuk praktikumnya seperti yang aku ceritain tadi, itu polanya ada briefing. Dimana di briefing itu kita akan dikumpulkan di satu ruangan, di satu angkatan teknik industri itu bakal dikumpulin di satu ruangan. Terus nanti kakak-kakak asisten laboratorium akan menjelaskan mengenai sistem praktikumnya seperti apa. Apa itu praktikum teknologi informatika, apa itu bagaimana nanti format pelaporannya, itu akan dikupas di briefing ini. Dan seperti biasa, asisten-asisten laboratorium ini seperti biasa lah, pasti gayanya agak galak gitu ya. Pada saat masuk ruangan itu, waduh, kayak semua peserta praktikum itu kayak deg-deg lihatin, kayak mukanya pada tegang semua gitu, kayak ala-ala ospek gitu kan. Terus mereka akan menjelaskan, dan bagian yang paling mendebarkan buat kita para peserta praktikum adalah pada saat pembagian kelompok. Karena di briefing ini juga akan dibagi, kita akan tahu siapa-siapa aja anggota kelompok kita. Dan di praktikum ini, itu satu kelompoknya itu ada 4 orang. Jadi di briefing ini, itu kita akan dijelaskan mengenai materi praktikumnya, kita akan dijelaskan mengenai bagaimana presentase penilaiannya, format laporannya, dan pembagian asistennya, serta pembagian kelompoknya. Dan disinilah yang paling mendebarkan menurut aku ya. Tiap praktikum adalah pada saat briefing, karena kita deg-degan, kita menebak-nebak kira-kira kita akan satu kelompok dengan siapa. Dan di briefing ini menurut aku adalah salah satu bagian yang cukup mendebarkan, yaitu pada saat pembagian kelompoknya. Karena kan pasti kalian berdoa agar diberikan kelompok yang gampang untuk diajak koordinasi, yang mudah untuk diajak kerjasama gitu. Kita akan berdoa semoga jangan dapat sama kelompok ini, jangan sama orang ini. Bukannya aku membeda-bedakan antar satu teman dengan teman yang lain, cuman kan biasa ya, hal yang wajar sih menurut aku dalam satu angkatan pasti ada orang atau ada anak yang suka malas-malasan, ada satu anak atau beberapa anak yang suka hilang-hilangan gitu. Maka dari itu memang di teknik itu, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, memang diperlukan kerjasama dan kesulitan di satu angkatan kayak gitu. Misalnya jangan sampai diri kita itu menjadi orang yang dianggap zong gitu ya pada saat kita satu kelompok dengan orang gitu. Tapi kalau misalkan satu angkatan kalian kompak semua dan bisa diajak kerja sama kalian, pasti praktikum kalian juga pasti akan lancar-lancar aja. Kecuali kalau tadi ada yang suka hilang-hilangan, ada yang suka tidak bisa diajak kerja sama, itu pasti akan menjadi waduh,
Ya gitulah, maka dari itu pada saat kalian ospek atau kaderisasi, usahakan kalian sesolid mungkin dengan satu angkatan kalian, biar nggak ada orang yang hilang-hilangan pada saat praktikum nanti, kayak gitu. Dan di praktikum teknologi informatika ini dibagi menjadi beberapa modul ya. Kalau nggak salah ada 4 modul. Jadi sistemnya tadi itu ada briefing, terus ada tugas pendahuluan, terus baru praktikum pretest modul 1, praktikum modul 1, post-test modul 1, terus laporan modul 1, baru lanjut lagi pretest modul 2, terus praktikum modul 2, post-test modul 2, laporan modul 2, dan lanjut lagi sampai dengan modul keempat, kayak gitu. Dan tadi setelah briefing, kita akan dihadapkan dengan tugas pendahuluan. Dan di tugas pendahuluan ini akan dibagi menjadi tugas individu dan juga tugas kelompok. Jadi tadi ada 4 modul, tugas pendahuluannya langsung dijadikan satu di tugas pendahuluan ini. Jadi di tugas individunya itu kurang lebih per modul ada 10 soal, kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah ingat. Per modul ada 10 soal, jadi total ada 4 modul, jadi total ada 40 soal untuk tugas individunya. Terus untuk tugas kelompoknya kalau nggak salah ada 5 soal. Dan semuanya harus dijawab dengan tulis tangan di HVS yang di border secara manual. Dan jangan kaget buat kalian, karena tugas pendahuluan ini waktunya itu bener-bener singkat. Kadang itu hanya 1 kali 24 jam. Jadi jangan harap kalian bisa tidur pada saat tugas pendahuluan ini keluar. Bahkan ada beberapa angkatan tugas pendahuluan ini keluar pada saat kita sedang ada acara. Jadi misalkan kita sedang plan visit ke suatu perusahaan, terus tiba-tiba tugas pendahuluan keluar, atau ada pada saat angkatanku dulu itu ada sebagian angkatan itu yang sedang melakukan retret dan tiba-tiba tugas pendahuluan keluar, dan gimana hektiknya itu luar biasa banget. Waktunya itu 1 kali 24 jam. Itu semuanya tulis tangan dan tidak boleh ada yang sama. Jadi antar mahasiswa itu tidak boleh mempunyai jawaban yang sama walaupun soalnya sama ya. Misalkan nomor 1, apa yang dimaksud bla 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 bla. Nah, kita menjawabnya itu nggak boleh sama persis. Ya, kita mungkin referensinya sama, cuman kita harus menjawabnya dengan bahasa kita sendiri. Karena kan tulis tangan ya. Tulis tangan. Karena apa? Kalau ditemukan, kalau kalian ada yang plagiat atau sama persis jawabannya, nggak tanggung-tanggung, nilai kalian akan 0 1 angkatan. Nggak cuman kamu doang yang 0, tapi teman-teman kamu yang tidak plagiat pun nilainya akan 0. Dan seperti yang aku ceritain tadi, tugas pendahuluan ini adalah waktunya 1 kali 24 jam. Jadi misalkan keluar hari Sabtu jam 7 pagi, ya harus dikumpulkan pada saat hari Minggu jam 7 pagi juga. Apa akibatnya kalau kalian terlambat? Kalau dalam satu angkatan, ada 1 orang saja yang terlambat mengumpulkan tugas pendahuluan, akibatnya nilai kalian semua 1 angkatan 0. Jadi jangan main-main tentang tugas pendahuluan ini. Jangan main-main sama praktikum lah maksudnya. Pokoknya kalau kalian terlambat, hukumannya itu bukan cuman buat kalian, tapi hukumannya untuk angkatan, semuanya akan 0. Maka dari itu diperlukan kerjasama yang baik antar satu angkatan. Kalian tidak boleh acuh tak acuh, kalian harus saling peduli satu angkatan. Kalau ada teman kalian misalkan ada yang kesusahan atau kesulitan, ya dibantu rame-rame di bareng, kerja kelompok dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai plagiat ya. Kalian harus punya jawaban sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Jujur, tugas pendahuluan ini merupakan salah satu tugas yang cukup berat karena kita pasti gak bakal bisa tidur semalaman. Kita pasti bakal lembur, gak tidur untuk mengerjakan tugas pendahuluan ini. Karena soalnya itu ada banyak banget, jawabannya juga 1 soal itu bisa sampai 1 HVS sendiri jawabannya. Gimana kalian bisa bayangin tulis tangan sebanyak itu? Dan menurut aku sih seru. Kalau kalian menjalaninya dengan have fun, ya bakal seru-seru aja. Walaupun sebenarnya waktu awal-awal itu ya agak kaget ya, karena kan peralihan dari SMA tiba-tiba dihadapkan dengan praktikum yang sistemnya seperti itu. Pasti bakal kewalahan awalnya, tapi sih seru sih. Sekarang kalau diinget-inget kayak jadi salah satu memori yang memorable lah, tidak bisa dilupakan. Seru banget lah. Oke, lanjut. Setelah tugas pendahuluan,
itu kita masuk ke pretest ya. Pretestnya ini dibagi per modul ya. Jadi di minggu pertama kita akan praktikum modul 1 dulu. Modul 1 misalkan materinya tentang A. Nah, sebelum kita masuk praktikum ke laboratorium, kita akan pretest terlebih dahulu. Nah, seperti yang aku ceritain tadi kan, satu kelompok ada 4 orang. Jadi kita akan pretest, diberikan soal, harus dijawab dengan waktu sekian menit. Nah, kalau misalkan kalian tidak lolos pretestnya, maka kalian tidak bisa ikut praktikum di modul itu. Kalian harus keluar dari laboratorium. Jadi misalkan satu kelompok ada 4 orang, misalkan dua teman dari anggota kelompok kalian ini nggak lulus pretest, ya 2 orang ini nggak bisa ikut praktikum, cuma 2 orang aja sisanya yang bisa ikut praktikum. Apesnya, kalau dalam satu kelompok 4-4-nya nggak ada yang ikut pretest, ya kalian 4-4-nya nggak ikut praktikum. Akibatnya apa? Kalau kalian nggak ikut praktikum, kalian agak sedikit kewalahan pada saat menyusun laporannya. Karena kalian kan harus belajar sendiri, harus belajar program atau bahasa pemrograman sendiri karena kalian nggak bisa ikut praktikumnya. Maka sebelum ikut pretest, kalian harus persiapkan dengan baik. Kalian harus belajar dengan baik. Jangan sampai kalian nggak lulus, karena kalau nggak lulus, kalian nggak bisa ikut praktikumnya. Kayak gitu. Nah, setelah praktikum, di modul 1 itu dulu aku dulu belajar bahasa pemrograman Java. Tiap angkatan ini beda-beda. Ada yang belajarnya bahasa Pascal, ada yang belajarnya bahasa C++ atau Visual Basic ya. Terus macam-macam ya. Kalau di angkatanku dulu pakai bahasa pemrograman Java. Dan di modul 1 ini disuruh membuat aplikasi kayak kalkulator, terus formulir pendaftaran, ataupun aplikasi kasir, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, setelah praktikum, kita akan disuruh membuat laporannya. Laporannya itu berupa program aplikasinya sendiri, dan juga ada laporan tulisnya juga. Itu kayak flowchart-nya seperti apa, kayak pseudocode-nya kayak apa, terus manual book atau cara penggunaan aplikasi yang seperti apa kita harus tuangkan dalam laporannya kayak gitu. Dan pembuatan laporan dan pembuatan aplikasinya itu diberikan waktu 1 minggu, dan dalam 1 waktu minggu itu kita akan diberikan kesempatan 3 kali asistensi. Jadi dalam 3 kali asistensi itu kalian harus sudah ACC. Kalau misalkan nggak ACC, berarti program kalian nggak jadi kayak gitu ya, aplikasi kalian nggak jadi. Jadi selama 1 minggu diberikan 3 kali asistensi, dan di asistensi ketiga kalian harus mendapatkan ACC kayak gitu. Udah minggu pertama kelar, setelah itu masuk minggu kedua, yaitu praktikum modul 2. Sama formatnya kayak tadi, pretest. Yang nggak lolos pretest nggak bisa masuk praktikum modul 2. Sama buat laporan, asistensi, dikumpulin laporannya, masuk modul 3 sampai modul 4. Modul 4 selesai, baru membuat tugas besar. Nah, tugas besar itu kayak rangkuman dari modul 1 sampai modul 4. Jadi diberikan tugas membuat aplikasi yang lebih sulit atau yang lebih mengcover semua materi dari modul 1 sampai modul 4. Tugas besar juga kalau nggak salah diberikan waktunya 1 minggu. Setelah pengumpulan laporan tugas besar, kalian ada post-test untuk semuanya, semua modul post-test. Setelah post-test itu ada namanya presentasi akhir. Jadi kalian harus mempresentasikan tugas besar yang sudah kalian kerjakan. Seperti itu di praktikum semester 1 Teknologi Informatika. Terus masuk ke semester 2, itu ada praktikum namanya Fisika Dasar. Menurut aku sih praktikum ini praktikum yang paling santai dibanding praktikum lainnya. Karena apa? Karena praktikum Fisika Dasar ini itu kita menumpang di laboratorium anak MIPA, dan kakak-kakak asistennya pun dari anak MIPA. Jadi ya laporannya ya seperti itu, kayak ya laporan pada umumnya kayak biasa. Jadi kalau boleh jujur, ini praktikum sepanjang sejarah yang paling gampang. Sepanjang sejarah aku di teknik industri, praktikum fisika dasar ini adalah praktikum yang paling gampang menurut aku, yang paling santai. Di semester 2 ini cuman ada praktikum fisika dasar, dan semester 2 ini adalah semester yang paling surga, yang paling santai banget karena praktikumnya cuman praktikum fisika dasar. Bener deh, kalian harus memanfaatkan semester 2 ini untuk menambah pundi-pundi IP kalian.
karena cukup mudah sih di semester 1 sama semester 2 untuk mendapatkan IP yang bagus, yang lumayan bagus. Karena untuk di semester 3 sampai dengan semester 8 itu cukup menantang untuk mendapatkan IP yang bagus. Jadi kalian harus nabung IP di semester 1, semester 2. Itu tips dari aku ya. Dan masuk ke semester 3. Di semester 3 ini, dan di praktikum proses manufaktur ini jujur adalah salah satu praktikum yang paling membuat tegang, paling ditakutin. Kalau kalian ada kesalahan bisa fatal. Laporannya ini tulis tangan coy. Sibuknya seperti apa menjalankan 2 praktikum dalam satu waktu. Jadi ada 3 praktikum ya. Ada perancangan operasional, terus ada PSKE, dan juga ada statistika industri. Dan ketiga praktikum ini berjalan beriringan selama 1 semester. Analisis finansial. Karena jujur di praktikum ini menyita banyak sekali waktu sampai kita itu nggak tidur, begadang terus-terusan. Dan menurut aku sih praktikum-praktikum di teknik industri itu berkesan semuanya, bener berkesan banget gitu.